Omongan Mees Hilgers terbukti benar usai Timnas Indonesia gilas Arab Saudi 2-0. Timnas Indonesia sukses membuktikan prediksi Mees Hilgers dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda yang tampil apik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024. Mees Hilgers sebelumnya dengan percaya diri memprediksi skor pertandingan ini meski tidak bermain akibat cedera. Dalam laga ini, Timnas Indonesia tampil penuh determinasi sejak awal pertandingan. Marcelino Ferdinand membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Gol tersebut menjadi pemicu semangat tim asuhan Shin Tae-yong untuk terus menekan Arab Saudi. Iya, bagaimana tendangan dari Marwan kita lihat terlalu tinggi ya. Di babak kedua, Marcelino kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57 lewat kerja sama apik dengan Calvin Verdong. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Kini skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Bahrain, Cina, dan Arab Saudi, namun unggul dari segi selisih gol dan agresivitas gol. Menjelang laga ini, Mees Hilgers memberikan prediksi optimistis melalui sesi tanya-jawab di Instagram. 2-0, menang Indonesia. Tulis Mees Hilgers bek keturunan Manado tersebut. Hasan Tambakti. Sebuah penyelamatan yang baik yang dilakukan oleh Martin. Penyamping di sisi kanan gawang. Hasan Tambakti. Meski absen akibat cedera, Hilgers tetap menunjukkan dukungan besar terhadap rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Hasil positif melawan Arab Saudi menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Setelah sempat terpuruk di dasar klasemen, kemenangan ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong pun mengapresiasi kerja keras anak asuhnya, terutama Marcelino yang menjadi pahlawan dengan 2 golnya. 4 cm. Arab Saudi yang sebelumnya menjadi tim unggulan di grup ini justru kesulitan menghadapi serangan balik cepat dari Indonesia. Dalam pertemuan pertama mereka di Jeddah, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang The Green Falcons dengan skor imbang 1-1. Dengan kemenangan Timnas di Jakarta, semakin mengukuhkan posisi Indonesia dalam persaingan grup C. Kemenangan ini juga menjadi jawaban atas kritik yang sempat mengemuka setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya. Tinggi serang dengan 5 gol. U23 17 kemudian insting yang baik dari seorang kapten. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka jika Timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi performa mereka. Postur di atas 180 cm. Tapi Indonesia ya sebuah pelanggaran tadi. Iya, tapi tadi mungkin luas. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membeberkan rahasianya mampu mencetak 2 gol kemenangan skuad Garuda saat melawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand mengaku selalu menyertakan Tuhan setiap hari dan berdoa sebelum pertandingan agar bisa bermain tenang serta baik dalam setiap laga. Firasat untuk cetak gol, kayaknya setiap pertandingan saya firasat terus. Saya berdoa untuk itu supaya bisa bermain baik, kata Marcelino di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Selasa, 19 November 2024. Harus hati-hati kembali. 30 yang memang belum tepat ke arah gawang. Pergerakan dari Sultan Abdul Hamid bin Maruf melakukan pelanggaran. Marcelino yang kembali menjadi starter setelah 3 laga sebelumnya tak masuk 11 pertama, membayar tuntas kepercayaan Shin Tae-yong kepadanya. 2 gol dia persembahkan untuk mengantarkan Garuda meraih kemenangan perdana dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan penampilan baiknya pada malam ini karena alam dan Tuhan menyertainya. Sebelum pertandingan saya lakukan itu setiap pertandingan, tetapi mungkin alam dan Tuhan belum menyertai saya, kata pemain Oxford United tersebut. Selain faktor Tuhan, Marcelino juga mengatakan 2 golnya juga berkat faktor kerja keras timnya. Gol pertamanya lahir karena asis Ragnar Oratmangoen. Sedangkan gol keduanya bermula dari kerja keras Calvin Verdong melakukan solo run dari belakang hingga depan. Kalaupun ada nama yang berubah adalah Uzbekistan Al-Khanam, ada Kanun, angkat taksi dan tadi kita melihat bagaimana untuk Indonesia menghadapi Filipina di bulan Juni, di mana Indonesia kenapa bisa cetak gol?
Kerja keras dari tim yang pasti, itu sangat berpengaruh buat saya, jelas Marcelino. Gol pertama yang dicetaknya pada babak pertama adalah kunci kepercayaan dirinya kembali tumbuh dalam pertandingan ini. Setelah itu, beban pada pundak mantan pemain Persebaya Surabaya itu lepas. Pada babak kedua, gol keduanya tercipta dengan cara elegan dan dengan penuh percaya diri. Belum mau masuk ke gawang. Rafa Serangan yang dilakukan pada pemain lebih ke mengangkat bola ya, tapi memang bola lebih dekat. Ketika dia menceploskan bola untuk kedua kalinya mencatatkan namanya di papan skor. Saya siap untuk main pertama, itu penting. Dan saya secara natural, kalau tahu dari dulu saya juga punya ketenangan dan kepercayaan diri. Jadi momen gol pertama sangat penting buat saya. Saya melepas semua bebannya, mulai dari situ saya mulai menemukan diri saya sebenarnya, imbuhnya. Indonesia. Kita lihat. Reno Ferdinand mengkreasikan bola. Ferdinand lewat tendangan kaki. Areanya. Gol yang sangat penting. Timnas Indonesia berhasil memutus tren negatif sekaligus meraih kemenangan. Perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah taklukan Arab Saudi. Timnas Indonesia berhasil memutus tren negatif sekaligus meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengalami dua kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang, Timnas Indonesia berhasil bangkit dan menaklukkan Arab Saudi. Kembali gagal Bung Baru. Masih tentang Bakti. Masih Sandi. Menjalani laga ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di depan puluhan ribu fans Garuda, laga ini sangat krusial untuk bisa memperpanjang nafas Timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Hasan Bakti. 4 cm. Berlangsung babak kedua. Anak asuh Sintayong pun langsung tampil menyerang sejak menit pertama, di mana Marcelino Ferdinand langsung mengancam gawang Arab Saudi yang dikawal Ahmed Alkasar. Sejak awal pertandingan kedua tim silih berganti bertukar serangan di mana beberapa kali Timnas Indonesia berhasil mengancam gawang Arab Saudi lewat Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Abdul Hamid. Dibayangi kita lihat. Tapi masih berhasil diamankan oleh penjaga. Marcelino. Momen yang sangat epic. Di tengah tensi pertandingan yang tinggi, angin segar datang untuk Timnas Indonesia saat Marcelino berhasil menjebol gawang Ahmed Alkasar di menit ke-32. Memanfaatkan umpan manis dari Ragnar Oratmangoen di sisi kiri, Marcelino yang berdiri bebas tanpa pengawalan berhasil melepaskan tendangan keras dan membuka keunggulan Timnas Indonesia. Sejak saat itu, beberapa kali Timnas Indonesia kembali mengancam gawang Arab Saudi, namun keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum. Kombinasi, kemudian insting yang pelanggaran tadi karena ada gerakan yang cukup berbahaya. Untung saja sundulan tadi dari Di babak kedua tensi permainan semakin tinggi, Arab Saudi semakin gencar, membombardir pertahanan Garuda sementara Timnas Indonesia pun tak mengendurkan serangan. Hal tersebut membuat Timnas Indonesia berhasil memperbesar keunggulan lewat serangan balik cepat. Lagi-lagi Marcelino Ferdinand menjadi aktor penting di mana ia kembali menjebol gawang Ahmed Alkasar kedua kalinya pada menit ke-57. Bola crossing, bola atas, karena mereka tahu. melakukan sudah langsung di kotak penalti. Keunggulan 2-0 untuk Timnas Indonesia pun bertahan sampai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan. Kemenangan itu berhasil memutus tren negatif Timnas Indonesia dan jadi kemenangan perdana skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia menaklukkan Arab Saudi pun langsung jadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itulah yang membuat media Vietnam, Soha VN ikut mengomentari kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Belum mulai, tapi Justin ingin mengawasi pergerakan di babak kedua. Langsung Alhamdan di kotak penalti. Dalam artikelnya mereka menuliskan jika Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah sebagai tim Asia Tenggara dengan torehan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Mereka kini punya 6 poin dan menjadi tim Asia Tenggara dengan torehan skor tertinggi sepanjang sejarah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ditulis Soha. Yang lebih penting lagi, tim Indonesia telah mengungguli Arab Saudi dengan naik ke peringkat ketiga grup C. Peluang bersaing memperebutkan salah satu dari dua tempat teratas grup. Untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Pelatih Sintayong dan timnya belum pernah sedekat ini dengan tiket Piala Dunia, tutupnya. Selain memutus tren negatif, raihan 3 poin tersebut memang berhasil membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Masih Al-Fatani. Umpan langsung di gawang berbahaya Saudi untuk
Ma'ruf. Iya, sebuah pressing yang Ma'ruf. sebuah skema gol yang sangat